Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari ini hari jeda dari turnamen Sinquefield Cup 2021. Jadi untuk hari jeda ini kawan, admin akan isi dengan permainan dari Wesley So. Perlu diketahui kawan, Wesley So ini pernah menjadi juara Grand Chess Tour edisi kedua tahun 2016 yang lalu, dan akan berpeluang kembali menjadi juara di edisi ke-6 tahun ini. Berikut ini kawan, daftar juara Grand Chess Tour sejak dimulainya tahun 2015 sampai tahun 2021 ini. Edisi pertama tahun 2015 dimenangkan oleh Magnus Carlsen, 2016 Wesley So, 2017 kembali Magnus Carlsen, 2018 Hikaru Nakamura, dan 2019 dimenangkan oleh Ding Liren, dan sempat terhenti di tahun 2020 karena isu pandemi COVID. Dan dilanjutkan dengan seri ke-6 tahun ini kawan, dengan 5 seri turnamen, yaitu Super Bad Chess Classic yang digelar di Romania, Paris Rapid and Blitz di Prancis, Kroasia Rapid and Blitz, St. Louis Rapid and Blitz, dan Sinquefield Cup digelar di Amerika Serikat. Dan sekarang sudah memasuki seri Sinquefield Cup kawan, dan posisi klasemen perolehan poin Grand Chess Tour 2021 ini sebagai berikut. Wesley So sangat berpotensi untuk kembali menjadi juara gelaran Grand Chess Tour tahun 2021 ini. Dia hanya membutuhkan 8 poin atau finish ketiga di turnamen Sinquefield Cup ini kawan, yang menjadikan poinnya 36 yang tidak mungkin lagi terkejar oleh pesaing-pesaing terdekatnya seperti Mamet Yarov ataupun Maxime Lagravière. Dan untuk video kali ini kawan, admin pilih game dari Wesley So saat berhadapan dengan Hikaru Nakamura di turnamen London Chess Classic seri terakhir Grand Chess Tour tahun 2016, di mana Wesley So saat itu menjadi juaranya. Dan kita langsung saja ke atas papan lihat permainannya seperti apa saat melawan Hikaru ini. Di sini Wesley So pegang hitam dan Hikaru Nakamura pegang putih, bermain dengan pion D4, dibalas Wesley So kuda F6, pion C4, pion G6, kuda C3, dan pion D5. Kita temui permainan ground field defense dari Wesley So. Dan di sini kita temui variasi pertukaran dari Hikaru Nakamura. Pion C pukul pion D5, dipukul balik oleh kuda. Sekarang pion E4, kuda pukul kuda C3, dipukul balik menggunakan pion B. Biasanya dalam permainan ground field defense seperti ini kawan, hitam di awal-awal pembukaan menyerahkan atau membiarkan putih untuk mengontrol petak-petak pusat dengan kedua pionnya ini, dan nanti akan menyerang balik pion-pion pusat putih yang berada di petak pusat ini. Dan sering juga hitam berharap pada pion-pion mayoritasnya di sayap menteri kawan dalam permainan babak endgame. Dan sekarang kita lanjut ke permainannya lagi kawan. Di sini Wesley So melanjutkan dengan gajah G7, gajah putih E3 memperkuat posisi pion pusatnya. Sekarang pion C5. Inilah hitam memulai serangan untuk petak pusat. Tentu saja bila pion putih ini pukul pion yang terlihat gratis, maka gajah akan melakukan skak garbuan bagi beteng putih. Pada posisi ini Nakamura melanjutkan dengan menggeser betengnya ke C1, menghindari diagonal gelap dan untuk memperkuat posisi pion C3-nya. Dan Wesley So pun rokade pendek. Nakamura tidak langsung melanjutkan langkahnya dengan pion D pukul pion C5 ini kawan. Dia melanjutkan dengan langkah menterinya ke D2. Dan Wesley So kembali menyerang pion pusat dengan pion E5. Tantangan pion pusat ini ditolak oleh Nakamura, mendorong pionnya maju ke D5. Menjadikan permainan tertutup di petak pusat, juga membuka diagonal petak gelap bagi gajah menyerang pion C5. Pion di backup dengan kuda D7. Sekarang pion C4, dan sekarang kembali Wesley So menyerang pion pusat dengan pion F5. Kembali tantangan ditolak, Nakamura memainkan gajahnya ke G5 mengancam menteri. Ditutup oleh kuda di F6, Nakamura melanjutkan pengembangan kuda ke E2, dan langkah kuda ini merupakan langkah blunder kawan. Terlihat posisi gajahnya ini juga kehilangan tempo untuk berkembang di peta E2 ataupun peta D3 karena tertutupi langkah kuda di peta E2. Juga dengan melangkahkan kuda ke peta E2 ini kawan, memberikan kesempatan bagi Wesley So pukul pion yang ada di peta E4. Posisi kuda hitam ini mengancam menteri juga menggarbu gajah hitam di peta G5.
Pertukaran menteri pun sudah tidak bisa dihindari oleh putih. Jika menterinya menghindar, gajah putih akan tewas. Jika gajah putih menghindar, maka menterinya yang akan tewas. Nakamura pun pukul menteri hitam, Wesley So pukul menteri putih, dan gajah bergerak ke E7 menyerang beteng. Beteng naik ke F7 berbalik menyerang gajah, gajah pukul pion, dan Wesley So pukul gajah di F1. Sekarang kesempatan Rokade Hikaru Nakamura pun sudah hilang. Dipukul balik menggunakan beteng, Wesley So melanjutkan pion B6 menyerang gajah. Gajah mundur ke B4, sekarang gajah hitam ke A6, memberikan pressure bagi pion C4. Di langkah berikutnya, beteng akan digeser untuk memberikan tekanan bagi pion C4 ini, dan sudah tidak bisa di backup oleh para perwira yang lain pion C4 ini nanti kawan. Di sini Nakamura melanjutkan langkahnya dengan pion F4 menantang pertukaran pion. Tantangan ditolak, Wesley So menggeser betengnya ke C8, dan pion ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi oleh Nakamura. Dia memainkan pion F pukul pion E5, Wesley So pukul pion di E5 terlebih dahulu, dan beteng putih naik ke F3. Langsung dipukul oleh gajah hitam pion di C4. Sekarang beteng bergerak ke E3 mengancam gajah gelap. Di sini terlihat kawan bahwa pion yang ada di peta A2 bisa saja dipukul oleh gajah. Mungkin akan jadi seperti ini bila variasi ini dilanjutkan. Gajah pukul pion, dan bila putih mencoba menjebak gajah hitam ini kawan dengan mendorong pion ke G3, nanti diikuti dengan langkah raja yang bergerak mendekati gajah ini, hitam bisa mendorong pion F4-nya. Selain untuk mengancam beteng, juga untuk bertarung dengan pion putih ini agar gajahnya bisa keluar dari peta H2 ini. Dan bila putih melanjutkan dengan pukul pion F4 ini menggunakan kuda kawan, gajah bisa pukul pion di G3 dengan tempo skat. Jika dipukul oleh beteng putih, hitam bisa pukul kuda yang ada di peta F4. Atau pada posisi seperti ini tadi, saat beteng putih ini mendapatkan ancaman dari pion hitam, beteng naik ke peta E4 untuk memberikan ancaman bagi gajah di peta C4 atau pion yang ada di peta F4 ini kawan. Putih bisa mempertahankan gajahnya terlebih dahulu dengan pion B5. Setelah pion G pukul pion F4, beteng bisa digeser ke D8 menghindari pimpinan dari beteng putih. Selanjutnya mengeliminasi pion yang ada di peta D5 ini. Jika pion ini dipertahankan dengan didorong ke D6, selanjutnya gajah bisa pukul kuda. Setelah dipukul balik, maka beteng bisa pukul pion yang ada di F4. Gajah gelapnya pun nanti akan bebas dari jebakan. Jadi pada posisi seperti ini tadi, bisa saja gajah hitam ini pukul pion yang ada di peta H2, tapi variasi ini tidak dipilih oleh Wesley So. Dia menarik mundur gajahnya ke peta G7, dan Nakamura melanjutkan dengan kuda ke F4. Dibalas Wesley So dengan menggeser betengnya ke D7, memberikan pressure bagi pion yang ada di peta D5 ini. Pion A4 lanjut Nakamura, menghentikan pion B5, dibalas dengan langkah gajah ke H6, mengepin kuda terhadap betengnya. Kuda dipertahankan dengan pion G3, tapi Wesley So tetap pukul kuda. Setelah dipukul balik oleh pion, Wesley So pukul pion yang ada di peta D5, dan pada posisi langkah ke-26 ini kawan, Wesley So unggul 2 pion. Nakamura melanjutkan langkahnya dengan beteng naik ke E7 untuk mengincar pion yang ada di peta A7, dan mungkin nanti akan diikuti langkah gajah ke peta C3 untuk memberikan dukungan bagi betengnya melakukan skak di peta G7. Di sini Wesley So tidak menghiraukan pion A7-nya kawan. Dia bermain dengan beteng ke D4 mengincar pion F4, dan gajah ke peta D2 melindungi pionnya. Raja hitam bergeser ke F8, dan gajah kembali ke peta B4 memberikan persiapan serangan X-ray di langkah berikutnya. Di sini Wesley So membalas dengan langkah beteng bergeser ke E8. Di sini di posisi langkah ke-29, Hikaru Nakamura menyerah. Di sini kawan, beteng putih sudah tidak bisa melakukan discover attack atau discover check dengan bergeser ke kanan atau ke kiri. Tapi beteng putih masih bisa melakukan discover check dengan berjalan mundur, mungkin ke peta E5 ini.
Coba kita lanjutkan permainan ini kawan dengan variasi beteng bergeser ke E5 open skak. Raja hitam akan bergerak ke F7. Mungkin putih akan memainkan pion A5 dan hitam bisa melanjutkan pertukaran beteng skak. Setelah dipukul balik, hitam bisa memainkan rajanya ke E6 untuk mendekati pion dan segera mengeliminasi nantinya. Di sini mungkin putih melanjutkan pion A pukul pion B6 dipukul balik oleh pion A, dan sudah tidak banyak langkah yang bisa dibuat oleh putih pada posisi ini kawan. Mungkin raja bergerak ke F2 dan hitam memainkan pion F4. Tidak terburu-buru pukul pion E5 ini kawan, yang ditakutkan adalah gajah yang bergerak ke peta C3 untuk memberikan X-ray atau tusuk sate bagi beteng serta rajanya. Dan saya rasa pada posisi ini sudah tidak perlu dilanjutkan lagi kawan. Dengan keunggulan 2 pion, sudah tidak mungkin lagi Nakamura berharap remis melawan Wesley So dengan posisi seperti ini. Dan itulah kawan permainan Wesley So dengan permainan Grand Field Defense-nya mengalahkan Hikaru Nakamura di London Chess Classic tahun 2016 silam. Semoga permainan tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.